lebih banyak belajar. Bisa? Jadi untuk mulai pelajaran hari ini, Ibu minta kesediaan satu orang untuk duduk di dalam ruang. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur berlimpah kembali kami haturkan hadirat-Mu atas penyertaan dan perlindungan mulai dari malam tadi hingga pada pagi hari. Ya Tuhan, sekarang kami mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya. Kami memohon kepadamu, lindungilah dan utuslah Roh Kudus dalam diri kami semua, agar kegiatan pembelajaran kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu yang kudus telah kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Cici sudah membawakan doa pada pagi hari ini. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran atau aktivitas kegiatan apa saja, kita harus dahulukan dengan doa, sehingga apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Nah, Ibu lihat ruangan kelas ini kotor sekali. Yang piket hari ini siapa saja? Iya, dengan kawan-kawannya. Terus akhirnya sebelum pelajaran itu kondisikan ruangan kelas yang bersih supaya dapat menunjang KBM kita. Kalau ruangan kelas kotor, berantakan, itu apa yang disampaikan itu tidak cepat kamu tangkap, kamu pahami. Jadi minggu depan itu sebelum kita mulai pelajaran harus kondisikan kelas yang bersih, rapi. Bisa? Bisa dulu. Bisa ya? Jadi ada orang yang tidak hadir ya hari ini. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, Ibu mohon kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu padamu. Jadi kepada negara kesatuan
tindakan pengabaian tanggung jawab. Pelanggaran hak itu diakibatkan karena seseorang tidak menikmati hak-hak sebagaimana mestinya yang diatur di dalam undang-undang. Dia tidak menikmati hak-haknya sebagaimana mestinya yang diatur di dalam undang-undang. Contoh pelanggaran hak, Permanda, melarang orang ke gereja, melarang orang pergi sekolah, menghilangkan nyawa orang. Itu termasuk pelanggaran hak. Kalau pengingkaran kewajiban warga negara, Doni, pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, itu contohnya. Kalau bisa dijelaskan pengingkaran kewajiban warga negara. Bisa jelaskan pengingkaran kewajiban warga negara? Tindakan pengabaian tanggung jawab yang menjadi kewajiban kita abaikan, itu namanya pengingkaran kewajiban warga negara. Kita berikan contoh pengingkaran sebagai peserta didik di sekolah. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara khususnya peserta didik di sekolah. Tidak membayar iuran komite. Itu adalah salah satu contoh pengingkaran kewajiban peserta didik di lingkungan sekolah. Bisa ya? Nah, sekarang kita masuk pada bab yang kedua tentang perlindungan dan penegakan hukum. Jadi antara bab yang pertama dengan bab yang kedua itu punya hubungan. Pada bab yang pertama itu kita pelajari tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Supaya hak-hak warga negara tidak diabaikan, maka perlu adanya perlindungan hukum. Jadi harus tahu antara hak dan kewajiban. Setelah itu baru kita lihat tentang perlindungan dan penegakan hukum. Supaya hak-hak warga negara itu dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya perlindungan hukum. Sehingga pada bab yang kedua ini kita lihat indikator KD dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada dua tujuan. Tujuan yang pertama itu Loren. Jadi setelah mempelajari perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik kelas 12 Mia dapat menganalisis perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan yang kedua, peserta didik kelas 12 Mia dapat menyimpulkan baiknya perlindungan dan penegakan hukum. Bisa? Untuk lebih memahami kalian tentang perlindungan dan penegakan hukum, Ibu sajikan gambar. Ada 3 gambar di sini. Gambar ini juga berhubungan pada materi pada bab yang pertama itu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya. Coba lihat gambar ini, kemudian bisa jelaskan. Coba jawab. Gambar yang pertama itu tentang apa? tawuran antar pelajar. Iya, tawuran antar pelajar. Gambar yang kedua, Magdalena, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Gambar yang ketiga, Bina,
sulit. Apa yang terjadi? Begitu juga gambar yang kedua. Tidak ada undang-undang yang mengatur tentang KDRT. Maka apa yang terjadi? Begitu juga undang-undang yang mengatur tentang pembunuhan. Jadi perlu adanya perlindungan dan penegakan hukum. Dan sebentar kita lihat apa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Sekarang Ibu sajikan bahan ajarnya, materinya. Ya, kamu harus tahu dulu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Jadi antara perlindungan dan penegakan hukum itu punya hubungan tidak? Iya. Antara perlindungan dan penegakan itu punya hubungan. Besi bisa ambil buku supaya bagikan ke teman-teman. Coba bisa buka buku halaman ya 34 tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Jadi perlindungan dan penegakan hukum itu merupakan suatu rangkaian. Perlindungan hukum dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan sebagai acuan warga negara untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Maka perlu adanya peraturan perundang-undangan. Kita kembali ke sekolah, perlu adanya tata tertib supaya siswa yang bolos dikenakan sanksi sesuai dengan aturan tata tertib. Begitu juga dalam suatu negara perlu adanya peraturan perundang-undangan. Jadi jika seseorang melanggar aturan, maka dikenakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bisa? Ya. Jadi Ibu pikir mengenai konsep perlindungan dan penegakan hukum kalian bisa memahami ya? Bisa? Bisa Ibu. Ini masih pada hakikatnya. Sekarang kita lihat satu persatu tentang perlindungan itu. Coba Lina bisa jelaskan tentang perlindungan hukum itu. Perlindungan hukum. Oke, Cici. Perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Iya. Beri tepuk tangan untuk perlindungan hukum itu upaya pemerintah menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya sehingga hak-haknya dilindungi, dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur. Yang pertama, suaranya itu yang di belakang, teman di belakang tidak dengar. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga
negara. Iya. Unsur yang pertama itu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negara. Yang kedua, Jaminan kepastian hukum. iya, adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Benar tidak? Kalau yang melanggar aturan diberikan sanksi. Jadi itu merupakan konsep perlindungan hukum. Sekarang kita lihat tentang penegakan hukum. Fernandes, kira-kira siapa yang membuat peraturan perundang-undangan? Hah? Siapa yang membuat peraturan perundang-undangan? Yaitu pemerintah. Olah, tujuannya apa? Dibuatnya peraturan perundang-undangan. Olah, tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan. Apa tujuannya? Coba kalau bisa jelaskan ke kita tujuan dari peraturan perundang-undangan. Hah? Tujuannya apa? Ayo, Cici. Untuk mencegah pelanggaran hak dan kewajiban dalam usaha negara. Iya. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara. Jadi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara, maka perlu adanya peraturan perundang-undangan. Siapa yang membuat peraturan perundang-undangan? Yaitu pemerintah. Bisa. Kalau begitu apa itu penegakan hukum? Masih. Kalau begitu siapa bisa jelaskan? Penegakan hukum itu apa? Ada Titi lagi. Penegakan Begitu AKP, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sama seperti Kiki. Jangan hanya berbicara aja. Jelas ya? Harus fokus. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Iya. Jadi penegakan hukum itu merupakan upaya memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Itu kasih contoh jalan dari jauh di sekolah sini. Kalau itu ada siapa yang membuat tata tertib? Bapak Ibu. Tujuannya apa? Iya, untuk menertibkan siswa. Jadi harus pahami dulu perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum dibuat supaya hak-hak warga negara dapat dilindungi. Yang kedua, penegakan hukum, upaya memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Apa pentingnya? Kalau tidak ada bayangan, kalau tidak ada peraturan, tidak ada perlindungan hukum, itu apa yang terjadi? Atau misalnya di rumah,
siswa yang menyontek. Perasaan kamu seperti apa? Hah? Marah. Ada yang marah, ada yang melapor kepada Bapak Ibu guru. Ada yang kesal. Ya. Begitu sekarang kita lihat pentingnya apa? Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Kalau kita contoh tadi, misalnya apa yang kalian lakukan, kakak atau adik lakukan, sesuatu perbuatan yang sangat fatal. Orang tua tidak tegur. Pasti kamu merasa tidak nyaman, toh? Atau kamu nyaman? Kalau kakak atau adik berbuat kesalahan tetapi tidak ditegur oleh orang tua. Begitu juga dengan teman. Waktu ujian ulangan dia menyontek, kamu tidak nyontek. Merasa nyaman tidak? Merasa adil tidak? Pasti tidak adil. Nah sekarang apa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Iya. Maka pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yaitu untuk menjamin hak-hak warga negara supaya hak-hak warga negara tidak dilanggar oleh orang lain. Bisa? Paham? Atau ada pertanyaan? Kalau terlalu cepat penjelasan ibu tolong ketuk dan sampaikan terlalu cepat ibu, kami tidak mengerti. Jadi pentingnya tadi ibu sudah bawakan contoh dan kamu sudah sampaikan bahwa itu perbuatan yang melanggar hukum, aturan, yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Kalau kamu capek-capek belajar, datang di sekolah, teman yang lain nyontek, kamu tidak nyontek, pasti kamu merasa tidak nyaman, tidak adil. Iya tidak? Bisa ya? Jadi pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yaitu untuk menjamin hak-hak warga negara, sehingga hak-hak warga negara dilindungi, dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi teguran sesuai dengan aturan yang berlaku. Bisa? Ya. Sekarang minggu lalu ibu sudah bagikan kelompok ya, berdiri dan bergabung dengan teman sesuai dengan kelompoknya. Ibu bagikan LKPD dengan bahan ajarnya. Kelompok 1. Kelompok 1. Ketua kelompoknya kelompok konsumen. Ketua kelompok 2. LKPD. Bagikan LKPD di dalam LKPD itu juga memuat tentang langkah-langkah pembuatan slogan. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini lihat apa lihat? Semangat sedikit ya, sudah apa tak? Dia panas ibu, sakit. Dia panas dingin. Nah, jadi sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini kita mulai melakukan pembuatan slogan. Slogan tentang hukum di Indonesia yang berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan slogan di dalam LKPD juga ada. Di dalam LKPD juga ada. Temanya ibu sudah siap. Tinggal saja kamu bisa membuat dengan menarik. Dan hal itu menjadi penilaian. Jadi yang tidak menarik minta maaf, tetapi nilainya
tidak memuaskan. Bagi yang kerja sungguh-sungguh, kerja dengan penuh tanggung jawab, maka nilainya memuaskan. Langkah-langkah pembuatan slogan itu Ibu tampilkan juga di PowerPoint, tetapi di LKPD juga ada. Jadi untuk langkah pembuatan slogan, yang pertama tentukan tema, tentukan maknanya. Maknanya gunakan bahasa yang efektif, tidak bertele-tele, susunlah teks dengan bahasa yang baik dan menarik. Itu langkah-langkahnya. Tetapi sebelumnya Ibu cek dulu bahan-bahan yang kalian bawa. Ibu sudah pesan minggu lalu itu. Bawa tidak? Sebentar Ibu akan ngecek dari setiap kelompok. Kalau tidak bawa perlengkapan, maka tahu sendiri nilainya. Dan rubrik penilaian slogan ini Ibu tampilkan di PowerPoint supaya kerja itu sesuai dengan langkah-langkahnya. Ya, rubrik penilaian slogan ini yang dapat dinilai, yang pertama kesesuaian tema slogan. Yang kedua itu kesesuaian makna slogan. Yang ketiga kesesuaian penggunaan tata bahasa. Dan yang keempat desain gambar warna yang benar. Jadi berbahagialah yang sesuai dengan rubrik penilaian dengan langkah-langkahnya. Berarti nilainya lebih bagus ketimbang yang sembarang kerja. Silakan bekerja. Ibu kasih kesempatan waktu 15 menit. Setelah itu, ketua kelompok akan maju ke depan sini mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan slogan. Oh, di belakang sana ribut terus. Tidak kerja ya? Mana kelompok satu bahan-bahannya bawa tidak? Oke. Pensil, kertas di mana? Kelompok dua? Ketua kelompoknya siapa? Mana? Ketua kelompoknya? Iya, Angelina. Bahan-bahannya bawa tidak? Misal kertas, gunting. Iya, terima kasih. Kelompok 2, kelompok 3. Mana? Ketua kelompoknya? Siapa? Ici. Bagaimana bahan-bahannya bawa tidak? Iya. Jadi harus menarik ya. Berikut kelompok 4. Ketua kelompoknya siapa? Perempuan tunggal di sini. Mana? Mana ketua kelompoknya? Roda kan? Ya? Bawa tidak? Harus kerja yang rapi, yang menarik sehingga nilai yang kalian dapatkan hasilnya juga memuaskan. Nah, kamu dua ini bagaimana? Sudah letih lesu loyo kah? Kerja ya? Ya. Kelompok 2 sudah mulai ukir-ukir. Harus kerja sama.
tidak mengenal siapa. Bagus temanya itu. Kelompok 2, Orang cerdas tak ada salah hukum. ya, orang cerdas taat hukum. Kelompok 3, Hukum dipimpin, bukan dipimpin. mantap. Kelompok 3 ini tidak kalah saya dengan kelompok 1, 2. Kelompok 4, iya, menegakkan keadilan dalam hukum. Hukum harus ditegakkan secara adil. Bagus ya. Kemudian harus sebentar itu dibacakan maknanya juga ya. Makna dari slogan yang kalian tuliskan itu pasti punya makna. Filosofinya seperti apa? Jangan hanya tulis kalau tidak tahu makna dari slogan tersebut. Kelompok 1 belum ya? Mungkin ada pertanyaan dari tiap-tiap kelompok? Hah? Tidak ada? Sudah jelas? Jawab. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Harus bekerja sama ya, jangan biarkan 1-2 orang yang kerja, yang lain hanya duduk menghayal. Karena semuanya ada penilaian. Jadi sebentar itu siapa yang punya nilainya lebih tinggi. Dia pengen bicara. Bagaimana kelompok ada kesulitan? Hah? Tidak kesulitan. Kelompok 4. Ini sudah ya? Surat seni.
Ada yang sudah? Sedikit lagi. Kelompok 4 belum selesai. Jadi kita tunggu kelompok 4 dulu. Ola, main mo. Sudah? Kelompok 3 sudah? 4?
Ola John. Ola John. Halo guys. Jangan ada lagi kalian. Kalian ikut ke dapur. Kalian tangguh. Doni. Sudah? Yang kelompok 1, kelompok 2 siap? Kelompok 3, bagaimana, sudah siap? Kelompok 4 sudah?
Dari kelompok 1 ini hanya tulis kata-katanya, tidak ada gambar yang menarik. Tapi tidak apa-apa, itulah hasil dari kelompok 1. Kita hargai. Dari kelompok 1 mengenai slogan ini, beri kesempatan untuk ke kelompok kebanyakannya. Baik, makna dari slogan tentang keadilan hukum tidak mengenal siapa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tema slogan kami dan makna dari tema slogan yang kami buat. Tema slogan kami adalah keadilan hukum tidak mengenal siapa. Makna dari tema slogan adalah persamaan di hadapan hukum setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum tanpa melihat status latar belakang dan sosial seseorang. Karena hukum tidak melihat mana yang kaya atau miskin, entah dia aparat atau presiden sekalipun, di mata hukum tetap sama. Dengar, kelompok 4 sudah dengar? Dengar dulu. Iya. Jadi makna terkait dengan slogan ini tentang keadilan hukum tidak mengenal siapa. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kelompok 2, 3, 4 ada pertanyaan terkait dengan slogan yang dihasilkan dari kelompok 1. Bagaimana? Pas. Iya. Sudah jelas, sudah pas. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Menghasilkan slogan tentang keadilan hukum tidak mengenal siapa. Dikumpulkan. Kelompok 2, ketua kelompoknya, silakan maju ke depan sini. Presentasi. Kamu punya tentang apa yang berhubungan dengan hukum? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 mau menyampaikan tema kami dan hasil pekerjaan kami dan menyampaikan tema dan makna dari hasil pekerjaan kami. Temanya adalah orang cerdas taat hukum. Makna dari slogan kami adalah slogan ini mengajak kita untuk taat terhadap hukum yang ada di negara kita karena Indonesia adalah negara hukum. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Slogannya begitu menarik. Ada dikasih warnanya. Iya, bagus sekali. Mungkin teman-teman ada memberikan pertanyaan atau saran dari slogan kami. Bagaimana? Pas. Sudah jelas, sudah pas. Dari kelompok 3 dengan 4. Kelompok 1 sudah ada pertanyaan? Semuanya sudah jelas, sudah pas ya? Ya. Mari kelompok 2. Kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami berikan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Di sini kami memilih slogan yaitu hukum itu pemimpin bukan dipimpin. Maka dari slogan tersebut adalah hukum itu mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari teman-teman waktu itu. Ada tambahan? Ada tambahan? Tidak. Jelas? Jelas. Pas. Iya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Tentang apa? Hukum itu pemimpin bukan dipimpin. Ya, terima kasih kelompok
kelompok 3. Kelompok 4, ketua kelompoknya siapa? Putri tunggal dari kelompok 4. Oke, bisa maju ke depan sini, bisa bacakan hasil produknya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 4 mau menyampaikan hasil tentang slogan, yaitu temanya tentang menegakkan keadilan dalam hukum untuk Indonesia tanpa diskriminasi. Jadi maknanya yaitu menegakkan keadilan dalam hukum. Hukum itu ada untuk menjamin keadilan, ketentraman, keamanan dalam masyarakat. Maka kita harus mematuhi hukum yang ada. Baik, hanya ini saja. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Saya berikan waktu. Ada tanggapan dari teman-teman terkait slogan dari kelompok 4 ini? Pas? Sudah jelas, sudah pas. Kata teman-teman dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi sudah jelas ya? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi terima kasih banyak kepada tiap-tiap kelompok yang sudah bekerja keras, bekerja dengan penuh tanggung jawab bisa menghasilkan slogan ini. Jadi membacakan nilai yang tertinggi dari hasil diskusi tentang pembuatan slogan ini terkait dengan gambar yang kalian sudah hasilkan. Maka yang mendapat nilai tertinggi dari kelompok 3. Jadi untuk nilai tertinggi kelompok 3, kelompok lain nanti pertemuan berikutnya usahakan lebih aktif lagi sehingga hasil yang kalian dapatkan itu bisa memuaskan. Bisa ya, kelompok lain jangan berkecil hati, kamu pasti bisa. Jadi bukanin hari nanti besok lusa, usahakan lebih giat lagi untuk bekerja. Jadi sebelum kita tutup pertemuan ini, Ibu mohon satu orang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini terkait tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum dan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Karena dari awal kegiatan itu Ibu sudah tayangkan tujuan pembelajaran itu supaya peserta didik dapat menganalisis hakikat perlindungan dan penegakan hukum dan peserta didik dapat menyimpulkan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan ini, Ibu mohon satu orang bisa menyimpulkan materi yang sudah kalian dapatkan hari ini. Siapa? Ayo beranikan diri untuk bisa menyimpulkan. Ya, Angelina, Ibu mohon bisa menyimpulkan materi pelajaran hari ini. Kesimpulannya, perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya. Anda mungkin yang lain, mungkin ada tambahan? Kita beri tepuk tangan untuk Angelina yang Cici, mungkin ada tambahan lain? Ya? Atau mungkin Hola ada tambahan? Hola? Ya? Ya. Jadi anak-anak perlindungan dan penegakan itu merupakan
hukum untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan di dalam masyarakat. Bisa ya? Bisa. Sanggup? Sanggup. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Jujur saja, kalau tidak menyenangkan ya omong jujur. Kalau tidak menyenangkan, menyenangkan. Apa yang menyenangkan? Apa yang menyenangkan? Fernandes, apa yang menyenangkan? Apa yang menyenangkan? Apa yang menyenangkan anak-anak? Tadi kalian sudah sampaikan bahwa menyenangkan pelajaran hari ini, Ibu. Ibu tanya lagi, apa yang menyenangkan? Iya, Cici. Kami lebih mengetahui banyak hal tentang hukum. Iya. Karena kami lebih mengetahui lebih banyak hukum. Apalagi ditampilkan dalam bentuk PowerPoint. Gambar-gambar yang menarik. Iya. Jadi usahakan nanti pertemuan berikutnya juga kalian lebih aktif. Jadi untuk mengakhiri pertemuan ini, Ibu mau mengukur kemampuan kalian, maka Ibu berikan podcast 5 nomor untuk kalian kerjakan. Setelah itu dikumpulkan. Kerja secara mandiri. Ya, tidak boleh kerja kelompok. Nah, satu orang, ketua kelas kita ambil untuk bagikan ke teman-teman. Oh, belum kegiatan pembelajaran hari ini belum selesai. Tahu Ibu bahwa nanti sebentar itu hasilnya baik. Karena hasilnya di luar jangkau. Satu jam lagi. 1 jam lagi 1 menit. 1 menit. Dikerjakan dulu. 5 nomor ya. Jangan lupa tulis nama. Jangan tulis nama samar. Tulis nama lengkap. Ibu langsung tingkat di dalam Ibu. Ibu urus bolong. Buku enggak ya? Kayak gitu. Ibu sedih. Nah, langsung dikerjakan di situ. Iya. 5. Bagus ya. Iwan nih. Udah langsung. Ih, ternyata kita juga.
Iya, sudah dikumpulkan? Kalau belum ya dikerjakan dulu, kalau sudah belum. Kalau sudah dikumpulkan ya. Sudah? Ya, sudah dikumpulkan? Jangan lupa tulis nama. Sudah semua, Mas? Sudah Fernandes? Sudah. Sudah semua ya? Jadi sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu sampaikan terima kasih banyak sudah berperan aktif dalam pembelajaran hari ini dan usahakan dipertahankan terus ya, semangat. Jangan tergiur oleh waktu dan keadaan apapun, tetap semangat. Bisa ya? Jadi untuk
lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi tadi pertemuan tadi kita pelajari tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Minggu depan kita pelajari tentang peran lembaga penegak hukum. Bisa? Jadi untuk mengakhiri pertemuan ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita buat penutupnya. Doni, kita maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa penutup. Doni banyak. Siapkan kemudian batin kita dan Bapak puji juga kami aturkan kehadirat bunga Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu sehingga apa yang kami laksanakan kepada kami dapat lancar sehingga kami dapat mengerti. Semoga kedepannya kami lebih baik lagi. Semoga doa yang kami sampaikan ini dan Tuhan kami dan Bapak. Ya, terima kasih pula sudah memimpin doa penutup. Jadi dengan demikian maka pertemuan kita hari ini telah selesai. Sampai ketemu minggu depan.